Hai YouTube, selamat datang di channel Ngilmu Minati. Di video kali ini gue bakal ngejelasin kepada kalian tentang bagaimana cara mengganti aki sepeda listrik ya. Lebih tepatnya di video ini gue bakal mengganti aki sepeda listrik merek Celis ya. Celis Butterfly yang speknya itu 36 volt 3 aki ya, 1 2 3. So buat kalian yang penasaran bagaimana cara menggantinya dengan baik dan benar, simak terus videonya sampai selesai dan jangan di skip ya, karena di akhir video bakal gua kasih tahu tips and trick biar si aki sepeda listrik ini awet ya, bisa sampai 6 tahun. Oke, yuk langsung saja, let's check it out. Oke, jadi yang pertama adalah kita harus mengeluarkan box akinya ya dari si sepeda listriknya. Nah, di Celis Butterfly ini untuk mengeluarkannya kita butuh membuka kunci joknya ya, karena dia joknya tuh dikunci biar tidak dicuri baterainya. Di sepeda listrik merek Vita dan Indobike itu nggak ada kuncinya ya, jadi langsung dibuka aja, diangkat gitu, dia ada tuasnya di atas sini. Oke, yang kedua kita copot kabelnya ya. Setelah itu tarik ya. Berat sekali. Oke, nah ini sudah ditarik ya, sudah dilepaskan dari sepedanya. Ini beratnya lumayan, hampir 15 kilo ya, karena per satu akinya itu hampir 5 kilo. Oke, selanjutnya kita bongkar ya si casingnya. Alat dan bahannya hanya dua ya, yaitu avometer dan obeng plus ya, obeng plus yang besar. Untuk avometer sendiri ini sebenarnya opsional, boleh ada boleh enggak ya, karena si avometer ini dia cuman untuk ngukur tegangan akinya ya, biar kita bisa mastiin si aki ini nih masih bisa dipakai atau enggak gitu. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Jadi untuk murnya ya, baut-baut di casing aki ini yang seri 36 volt itu ada di 6 sisi ya, kadang ada 6 kadang ada 4 ya. Nah untuk yang Celis Butterfly ini murnya ada di sini nih 2 ya, yang bawah 2, 1 2, kemudian yang atas ada 2, jadi totalnya ada 4 ya. Untuk Celis Mandalika yang terbaru itu dia murnya ada 6, di bawah 2, di tengah 1, di sini 2, terus di sini 1 nih gitu. Pokoknya semua mur itu harus kalian lepasin dari si casingnya biar si casing ini bisa dibuka. Oke, ini murnya ya udah dilepas semua nih dari bautnya. Kalau sudah semuanya tinggal angkat saja ya. Nah seperti ini. Oke, nah ini akinya sudah dibuka ya, casingnya sudah dibuka, dan di sini ada 3 buah aki, 1 2 3. Kapasitasnya masing-masing 12 volt 12 Ah ya. Ya, akinya warna hitam. Seharusnya bukan aki warna hitam ya. Ini kenapa warna hitam? Karena sebelumnya pelanggan saya ini aki sepeda listriknya udah pernah ganti ya di Tokang Aki. Seharusnya aki sepeda listrik itu diganti dengan yang warnanya hijau, yang khusus untuk kendaraan listrik, bukan yang warnanya hitam. Karena aki yang warna hitam seperti ini adalah aki UPS, aki lampu jalan, dan aki untuk kebutuhan listrik dengan daya di bawah 250 watt. Jadi kalau dipakai untuk sepeda listrik yang rata-rata dayanya 350 sampai 500 watt, aki seperti ini mudah sekali rusak, mudah soak ya. Paling umurnya paling lama itu 3 bulan. Pelanggan saya ini ceritanya dia baru ganti aki ya, dia baru ganti aki sekitar 2 minggu yang lalu.
Kemudian sekarang akinya udah nggak bertenaga lagi, baru dipakai sebentar udah habis gitu, udah lemot. Begitu saya buka ternyata seperti ini ya, akinya ini warna hitam. Seharusnya kalau pakai aki yang warna hijau itu bisa awet sampai tahunan. Selain warnanya yang hitam yang menandakan ini aki UPS, juga pinnya ya atau konektor si akinya ini dia tidak sesuai dengan yang punya sepeda ya. Kalau yang punya sepeda listrik itu dia konektor pinnya seperti ini, bundar. Nah, kalau aki UPS konektor pinnya gepeng. Jadi ini si tukang akinya dia ngakalin dengan cara disolder. Padahal disolder seperti ini rentan ini ya copot ya. Ya, bisa copot. Kenapa? Karena panas ya. Ketika dipakai, kabel ini bisa memanas, apalagi ditanjakan. Dan timah itu kalau panasnya sudah mencapai titik tertentu, dia akan meleleh. Dan kalau sudah meleleh, kabelnya bisa lepas ya. Tentunya itu sangat tidak enak ya di jalan. Ditambah lagi pastinya tidak bawa solder di jalan. Nah, oleh karena itu, gantilah aki sepeda listrik ataupun motor listrik dengan yang aslinya, yang seperti ini nih. Ini yang merek Cilwi, merek kualitas aki paling bagus nih. Dia tulisannya Cina, emang asli Cina. Kendaraan listrik rata-rata dari Cina. Aki yang seperti ini pelanggan saya biasanya make 2-3 tahun, bahkan ada yang sampai 6 tahun baru ganti ya. Ya tergantung pemakaian juga. Kalau sering ngebut-ngebut ya bisa pendek umuran, tapi kalau makainya hati-hati ini bisa awet. Aki untuk sepeda listrik yang asli beratnya lebih dari 4,2 kilo. Seperti ini. Ini beratnya sekitar 4,5 kilo. Dia ada kodenya 6DZF12. Sedangkan aki UPS yang bukan aki sepeda listrik beratnya itu rata-rata kurang dari 4 kilo ya. Sekilas terlihat sama, ukurannya sama, hanya saja warnanya beda dan beratnya ya. Jadi berat aki UPS atau aki bukan sepeda listrik itu lebih ringan daripada aki yang sepeda listrik. Harga persatuannya ini saya beli di Selis Molis Hoki Official ya. Ini 433.000 ya. Cukup murah. Karena ya sekali ganti bisa nyampe 3 tahun optimalnya. Ada yang sampai 6 tahun sih. Sedangkan untuk aki-aki yang standaran, ini kan yang paling bagus nih. Ada yang di bawahnya tapi bisa dipakai untuk sepeda listrik juga, yang warna hijau. Itu Selis Molis Hoki jual di harga 355.000 ya. Dan dia juga jual berbagai macam paket. Ada paket 36 volt untuk 3 aki, ada paket 48 volt untuk 4 aki dan sebagainya ya, yang tentunya bisa lebih murah harganya. Selanjutnya adalah kita mengganti 3 aki ini dengan aki yang baru ya. Oh ya, ini saya beli di Selis Molis Hoki itu dapat bonus juga nih. Bonusnya kabel ya. Dia kabelnya kualitas bagus, merek Supreme, 2,5 mm. Gratis ya. Oke, nah ini cara ngebongkarnya itu dengan cara mencopot kabel minus yang ini ya, yang paling panjang dulu nih ya. Jadi mencopot yang dari bawah dulu, terus kemudian ke atas ya, bukan dari atas ke bawah ya. Ini sih sebenarnya sesuai selera ya, tapi saya sih menurut saya lebih gampang mencopot yang minus dulu ya. Nah, dan untuk aki ini kan aki UPS, jadi si ininya kan si pinnya itu dia gepeng. Jadi si tukang akinya itu dia ngakalin pakai solder ya, pakai timah. Jadi ini harus dicopot dulu nih pakai solder. Sebenarnya kalau di sepeda listrik itu seharusnya pakainya baut seperti ini nih, seperti aki aslinya nih. Nah, kalau pakai baut ini mudah. Tinggal diputar saja pakai obeng plus ya, plus yang besar, diputar ke kiri ya seperti ini. Ini hanya contoh ya. Nah seperti ini, mudah ya. Oke, ini kabelnya bakal saya solder dulu biar bisa copot ya, menggunakan solder 200 watt. Kalian juga bisa gunakan solder yang wattnya di atas 40 watt. Oke, ini kabel minnya udah dilepas ya. Nah, selanjutnya ini tinggal ngelepas yang plusnya aja nih, kabel plus, kemudian ngelepas juga sebelah sininya. Pokoknya berurutan ya, dari bawah ke atas sampai dengan kabel plusnya ini. Ini kabel plusnya juga udah saya lepas, plus pusat yang paling atas. Jadi ini tinggal dicopot aja tiga-tiganya.
sekarang kita pasang akinya yang baru ya. Nah, seperti ini. Sebaiknya masang akinya itu di sisi casing yang ada colokan chargernya ya, yaitu yang sebelah sini, biar mudah ketika ditutup nanti. Soalnya kalau masang akinya di sini tuh, ketika kita nutupnya kita harus ngerapin kabelnya lagi ya. Jadi sebaiknya masangnya di casing yang sisi ada colokan chargernya gitu. Oke, kita awasin dulu kabelnya. Nah, untuk posisi aki ini sebaiknya menghadap ke atas seperti begini ya. Nah, seperti ini ya. Kenapa harus menghadap ke atas? Padahal kan bisa ke samping. Bahkan kalau ke samping lebih mudah ya pengkabelannya. Tinggal dimur aja gitu dari samping kan. Nah, kalau dimiringin begini ya, seperti ini tetap bisa dipakai. Cuman umurnya tidak lebih lama daripada posisi seperti ini, begitu. Karena si gelnya itu dia nggak optimal menyerap asamnya ya, elektrolit dari si gelnya itu, karena miring intinya. Oke, ini ilustrasi saja, nanti masangnya seperti ini. Sedangkan untuk tahapan pemasangannya, ini saya biasanya mulai dari belakang sini nih. Jadi dari belakang ke tengah ke atas ya, sama seperti mencopotnya dari bawah ke atas. Oke, kita mulai yang paling bawah ya. Ini kita sambungin dulu kabel minus dari si colokan chargernya ke kutub minus aki ya. Nah, si kabelnya ini dia posisinya sebaiknya miring seperti begini ya. Oke, saya dekatkan. Sebaiknya miring seperti ini. Jangan lurus. Kalau lurus nanti dia kepentok sama dinding casingnya, begitu ya. Oke, kita pasang dulu. Nah, pasang sekunnya itu yang ada gundukannya menghadap ke atas ya. Yang rata itu ke akinya. Seperti ini ya. Oke. Pastikan ini sudah kencang, tapi jangan terlalu kencang biar nanti bisa mudah dibongkarnya ya. Oke, setelah itu tinggal sambungin kabel serinya ya. Nah, ini kabel serinya merek Saprim, bagus. Hati-hati dalam menyambungkan kabel seri ini, jangan sampai kabel si seri ini dia menyentuh positif dan negatif bersamaan, nanti bisa konslet ya. Untuk pemasangannya sama seperti kabel yang negatifnya, itu dimiringin biar bisa masuk ke casingnya itu. Oke, seperti ini ya. Ini negatifnya begini, positifnya yang seri seperti ini, biar bisa masuk ke si casingnya ini. Nah, begini. Oke, selanjutnya aki yang nomor 2 pasang seperti ini dulu. Aki yang nomor 1 itu kan dia kabel serinya terhubung ke plus. Berarti aki yang nomor 2, kabel seri yang plus dari aki nomor 1 itu dihubungkan ke kutub negatifnya ya. Jadi plus aki bawah ke negatif aki tengah. Oke, kemudian kabel seri yang kedua kita hubungkan ke kutub plus pada baterai 2. Masangnya sama ya, miring dan yang datarnya itu menghadap ke bawah. Oke, kita tidurin seperti itu. Kemudian aki yang ketiga, sama seperti yang di bawah. Kalau di bawah kan dia kabel seri terhubung ke plus kutub aki bawah, nyambung ke negatif aki 2 ya, aki tengah. Nah, sekarang positif aki 2 nyambung ke negatif aki 3 yang atas ini. Oke. Kalau udah di aki yang ketiga itu nggak ada kabel seri lagi ya, karena sudah mentok 3. Jadi 3 aki itu kabel serinya 2. Kalau 4 aki kabel serinya 3, seperti itu ya. Nah, sekarang kutub positif aki ketiga yang atas ini dihubungkan ke kabel merah dari si soket charger yang ini nih ya. Kabel merah ini yang terhubung ke soket charger dan sekring ya. Jadi soket charger, sekring, terus ke aki. Nah, kalau yang paling atas ini kita masangnya bebas ya, boleh miring, boleh lurus, yang penting muat ya. Pastikan
kencang ya dan sempurna, karena bagian plus ini, plus yang paling ujung sini yang aki ketiga, itu bagian yang paling panas ya. Kabel paling panas adalah kabel bagian plus ujung sini, dan paling cepat berjamurnya juga. Jadi harus kencang di bagian sini ya, tapi ya jangan terlalu kencang juga biar mudah dibuka nanti ke depannya. Oke, jika sudah terpasang semuanya, jangan lupa dikasih ganjelan ya di antara 3 aki ini. Gunanya ganjelan ini biar si akinya ini nggak saling menimpa satu sama lain ketika di jalanan yang nggak rata ya. Intinya biar nggak kebanting lah. Oke, ini ganjelannya udah cukup tebal. Jadi gunanya ganjelan ini biar kutub akinya ya, yang si bautnya ini nggak membentur ke aki di atasnya pada saat jalanan yang nggak rata ya. Soalnya kalau terlalu sering terbentur, aki yang atas ini dia bisa bocor ya, bisa tergerus lah plastiknya sampai bocor gitu. Oke, setelah instalasinya selesai, kita rapikan kabelnya ya. Putar. Ini kabel-kabel serinya masih berantakan, kita rapikan. Hati-hati ya, jadi si kabel minus itu harus paling bawah. Nah, kemudian kabel-kabel yang serinya dia dirapikan seperti ini ya. Pokoknya sesuai selera lah ya, serapi-rapihnya aja lah. Yang penting diusahakan antar kabel itu tidak saling menempel, karena kabel ini bakal panas nih kalau saat dipakai nanti. Kalau kabel minus nggak panas ya, kalau kabel minus itu dia tetap adem walaupun dipakai lama. Yang bakal panas itu ini nih, kabel plus yang ujung sini yang warna merah yang ke soket charger, dan kabel-kabel seri. Nah, ini bakal panas nih. Oke, jika sudah rapi, sekarang tinggal ditutup saja casing atasnya ya. Oke, setelah terpasang rapi, sebelum dikasih mur, ini kita cek dulu nih tegangan outputnya, tegangan yang ada di soket charger ini menggunakan avometer. Nah, ini saya pakai avometer murahan ya, merek Winner lah, pokoknya yang murah, ini di bawah 50.000 harganya. Ini kita set ke angka 200 volt ya. Nah, 200, jangan 20 ya, kalau 20 nanti error, nggak kebaca apa-apa. Ke angka 200. Nah, kemudian kita colokin aja asal ya, minus plusnya di sini. Jadi colokin minus plusnya itu di sini nih, atas dan bawah. Yang tengah ini dia nggak nyambung ke kabel manapun, jadi yang tengah ini nggak kepake ya. Kita colokin probe-nya itu ke atas dan bawah sini, kanan dan kiri lah intinya. Oke, ini tegangannya keluar 37,9, 38, artinya normal ya. Kalau nggak normal itu tegangannya di bawah 31 volt ya. Nah, itu nggak normal. Aki itu kalau lagi habis-habisnya itu di 31 volt. Kalau di bawah itu artinya drop atau sambungannya ada yang tidak benar. Sedangkan untuk tegangan maksimalnya saat dicas full sampai dengan 44,4 volt ya. Ya 44 volt lah biasanya sih. Oke. Setelah normal, sekarang tinggal dipasang lagi ya mur-murnya. Jangan sampai lupa ya. Biasanya mur-mur yang ukurannya kecil itu di bagian atas ini nih, di bagian handle, dan mur yang ukurannya besar, yang panjang-panjang itu bagian sini, pertengahan ya. Jadi yang kecil itu di paling atas, yang paling panjang itu di tengah, dan yang ukurannya sedang itu di bagian belakang sini. Oke, ini murnya sudah dipasang semua, mur dan bautnya, dan ini siap dipasang di sepedanya ya. Nah, biasanya pemasangan bautnya itu buat yang baru pertama kali atau pemula ya, pemula untuk masang aki itu suka bingung ya. Ini gimana sih cara masang murnya, kok susah masuknya ya, gak nyantol-nyantol sama si bautnya itu. Jadi
triknya begini. Untuk yang lubangnya dalam itu kita masukkan dulu nih bautnya yang panjang ya. Bautnya di sini, misalnya paling panjang kan ini nih, masukin. Nah kemudian si murnya itu, si ringnya didorong ke sini pakai obeng ya, pakai obeng yang sisi minusnya. Jadi intinya didorong si mur itu biar dia ketemu dengan si bautnya, dengan pangkal atau ujung si bautnya itu. Kemudian sambil diputar di sisi sebaliknya ini. Nah nanti kalau udah nyantol udah gampang ya, tinggal diputar terus aja, ntar juga kenceng begitu. Dan untuk ininya posisi bautnya itu semuanya sama ya. Jadi yang ada kembangnya itu di bagian yang ada portnya ini ya. 1 2 3 4 ini kembangnya ada di bagian port sini, dan murnya itu dipasang di yang sebaliknya, yang nggak ada portnya, yang nggak ada port chargingnya maksudnya. Oke, sekarang saatnya kita pasang aki yang udah diganti ini ke sepedanya ya. Pastikan relnya itu dia masuk dengan sempurna. Jadi di casing baterai itu dia ada relnya di sini ya. Nah ini yang gas berat seperti ini tuh, ini masuk ke sini ya, besi relnya seperti ini. Lumayan berat ini, 15 kilo. Oke, bisa lihat ya, tuh masuk. Nah ini kalau sudah seperti ini, udah masuk dengan sempurna dan relnya udah ketahan di besinya, ini kokoh ya, nggak koclak. Ditambah lagi di bagian bawah sadelnya itu dia ada karetnya yang menjaga si baterai biar nggak kebanting atas bawah. Oke, setelah itu kita colokin si kabel ke sepedanya. Oke, sudah berhasil ya. Tapi ini tidak bisa langsung dipakai dulu ya, karena ini harus dicas dulu ya. Jadi baterai yang baru keluar dari pabrik itu sebenarnya kondisinya sudah penuh, tapi seiring penyimpanan tegangannya akan terus berturun ya, tahun ke tahun. Kalau disimpannya udah lama ya turunnya lebih drastis lagi. Jadi sebaiknya sebelum dipakai itu dicas dulu minimal 15 menit, pokoknya sampai penuh ya. Kalau sudah penuh baru bisa dipakai ya. Ibarat kata sebelum dibebankan tugas yang berat-berat dikasih ini dulu pelatihan, pemanasan lah seperti itu, biar nggak kaget gitu maksudnya ya. Oke guys, nah ini setelah dipasang akinya, ini bakal gua tes ride ya, untuk mengetahui seperti apa perbedaan antara menggunakan aki asli sepeda listrik dan aki yang bukan untuk sepeda listrik ya, atau aki yang warna hitam itu. Untuk pengetesannya bakal gua lakukan di jalan tanjakan ya, yang rada-rada curam gitu, biar kita bisa ngelihat dengan jelas indikator baterainya berkurang hingga titik berapa ya. Oke guys, nah ini saya udah nyampe di tempat uji. Nah ini jalanannya lumayan panjang dan menanjak. Ini kira-kira adalah 50 atau 100 meter mah. Nah ini kondisi aki sudah dicas ya. Ini aki yang Cilwi ya, yang baru itu. Apakah ketika saya gas full bakal menurun? Oke, ayo kita tes ya. Oke, kita lihat dulu jalanannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya gaspol nih ya. Oke, tidak menurun. Ini saya nggak gotel ya. Oke, indikatornya tetap nyala full. Oke, kita udah hampir mendekati akhir pendakian. Oke, sampai akhir pendakian ya, dan indikatornya tidak turun sama sekali ya. Artinya aki Cilwi ini masih bagus ya, bagus. Dan ini kemungkinan setelah dipakai setahun paling hanya turun satu ya, hanya turun satu setelah dipakai setahun. Karena aki Cilwi itu adalah aki dengan kepadatan energi terbanyak ya.
di antara semua merek aki sepeda listrik. Jadi kenapa aki Cilwi itu bisa lebih awet dan dikhususkan untuk sepeda listrik, tidak bisa sepeda listrik itu menggunakan aki biasa seperti aki UPS yang warna hitam? Karena aki Cilwi itu, atau aki khusus sepeda listrik ya, itu dia kandungan timbal dan timahnya lebih besar ya, lebih tebal, sehingga dapat dilewati oleh arus yang lebih besar. Berbeda dengan aki UPS yang kandungan timah dan timbalnya itu tipis, yang penting 12 Ah ya. Kenapa tipis? Ya karena memang aki UPS itu hanya digunakan untuk beban yang ringan-ringan, yang batasnya tuh sampai 250 watt ya kalau nggak salah ya. Mohon dikoreksi kalau misalnya salah. Dan ini adalah saat masih menggunakan aki UPS atau aki warna hitam. Ini waktu belum diganti ya, akinya udah dicas juga sama sampai penuh. Dan ini bakal dites di tanjakan yang sama ini, yang panjangnya ya sekitar 50 atau 100 meteran. Oke, nah ini kontaknya saya nyalakan dulu ya. Ini kalau dilihat ada 4 titik ya, masih penuh karena barusan dicas. Oke, ini saya gaspol, turun ya jadi 2. Kita lihat apakah ini bisa sampai atas. Oke, ini turun 2 ya. Kalau yang sudah diganti pakai aki Cilwi kan dia masih 4. Nah ini turun 2. Oke, ini udah di akhir tanjakan. Oke, jadi dari pengetesan tadi menggunakan aki UPS yang warna hitam itu indikator turun menjadi 2 ya. Padahal kalau pakai aki Cilwi itu stabil ya, tetap 4. Padahal aki UPS ini usianya baru sekitar 2 mingguan ya, dan itu nggak lama ya artinya. Ya karena aki UPS itu memang pada dasarnya tidak desain untuk digunakan di kendaraan listrik. Paling ini umur 1 bulan atau 2 bulanan udah nggak bisa dipakai lagi ya, udah cepat habisnya atau udah soak lah. Oke guys, jadi seperti itulah tutorialnya cara mengganti aki sepeda listrik ya. Nah, sepeda listrik Butterfly 36 volt 12 Ah. Buat kalian yang punya pertanyaan seputar cara mengganti aki ataupun pertanyaan seputar sepeda listrik lainnya, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Oh ya, untuk akinya kalau misalnya kalian mau beli, itu linknya udah Ani sertain di deskripsi video ya. Itu saya beli di toko Selis Molis Official. Harganya cukup terjangkau dengan umur aki yang hingga 6 tahun. Ya optimalnya sih 3 tahun ya. Tapi kalau mau cari aki yang lebih murah lagi juga ada di Selis Molis Official, itu yang harga 350.000. Katanya sih awet 1-2 tahun ya. Langkahnya tuh pernah pakai gitu, tapi ya nggak tau lah. Sepertinya sih bener ya. Sekian video tutorialnya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngilmu minati.